Halo, hai. Welcome to my video. Salam kenal, aku Ajeng Alfiano Ramadhani, teman belajar kalian. Nah, hari ini kita akan belajar simple present tense. Apa kalian tahu apa itu simple present tense? Kalau belum, yuk kita belajar bareng-bareng. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Sebelum mulai ke pembahasannya, kita lihat dulu yuk contohnya. Nah, di sini ada percakapan dua orang antara Mr. X dan Mrs. Y. Kata Mr. X, "Do you like it?" Dan Mrs. Y menjawab, "Yes, I like it." Nah, dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa percakapan tersebut adalah contoh kalimat dari simple present tense. Masih bingung kan? Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu nih, apa itu simple present tense? Di introduction, simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Jadi, kalimat ini bisa digunakan untuk sesuatu yang rutin kita jalanin. Nah, terus simple present tense ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai generator, yang kedua habits, yang ketiga instruction, yang keempat fixed schedules. Nah, apa sih? Nah, generator ini adalah kebenaran umum yang kebenarannya mutlak. Generator ini adalah kejadian atau suatu hal yang sudah pasti benar gitu. Contoh nih, water freezer at 0 degrees. Artinya, air itu membeku pada suhu 0 derajat. Betul kan? Air membeku pada suhu 0 derajat, masa menguap? Lalu, selanjutnya ada habits. Habits atau kebiasaan ya. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan secara konsisten. Nah, di sini ada contohnya nih. My father goes to work every weekday. Nah, berarti kan suatu yang terus-menerus terjadi. Lalu yang ketiga itu ada instruction. Instruction yang berarti perintah atau instruksi. Itu contoh dari kalimatnya adalah cook the noodle for 3 minutes. Nah, itu perintah kan ya. Ini masak mie itu 3 menit doang gitu. Nah, itu perintah. Selanjutnya ada fixed schedules. Fixed schedules ini adalah suatu yang sudah terjadwal dan sudah pasti terjadi gitu. Kayak contohnya nih, the train leaves at 7 p.m. Itu kan sudah terjadwal kan? Masa enggak gitu ya? Untuk suatu kereta api tidak terjadwal, pasti ada jadwalnya. Selanjutnya, simple present tense ini memiliki 2 pola rumus. Yang pertama kalimat nomina, yang kedua kalimat verba. Nah, yang kalimat nomina ini apa sih? Gitu ya. Kalimat yang menyatakan kebendaan. Bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala yang dibendakan. Kalau kalimat verba, yaitu kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Jadi, predikatnya berupa verb atau kata kerja. Selanjutnya, di sini ada pola kalimat nominal. Kalimat ini ada berupa positif, negatif, maupun question atau interrogatif. Contohnya, pola kalimat positif adalah subject plus to be plus complement. Di sini ada contohnya nih. He is a teacher. Nah, he adalah subjek, to be-nya is, a teacher adalah komplementnya.
Kayak gitu. Itu positif ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada negatif. Nah, kalau negatif itu ada subject plus to be plus not plus complement. Nah, contohnya nih ada mom is not a teacher. Mom sebagai subjek, is sebagai to be, ada kata not. Terus complementnya a teacher. Karena kalimat negatif pasti maknanya negatif, jadi pakai not. Selanjutnya ada question sentence atau interrogative yang polanya itu yang pertama to be plus subject plus complement plus tanda tanya gitu ya. Nah, to be di sini kita bisa menggunakan are, am, dan is gitu ya. Nah, for example di sini ada who is that boy. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita ke kalimat verba. Nah, positif polanya itu ada subject plus verb 1 atau verb 1 plus s atau es plus complement. For example, he goes to school. Gitu. Nah, he itu subject, verb 1-nya go atau verb 1 s-nya goes plus complementnya to school gitu. Selanjutnya itu ada negative sentence. Polanya itu ada subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus complement. Example, she does not bring an umbrella. Subjeknya she pakai does terus pakai not. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan negatif itu pakai not ya. Terus verb 1-nya bring, complementnya an umbrella. Nah, bisa juga dipersingkat. Jadi she doesn't bring an umbrella. Jadi does dan not-nya tuh disatuin. Jadi doesn't gitu. Selanjutnya itu ada question sentence atau interrogative sentence. Polanya itu ada do atau does plus subject plus verb 1 plus complement plus tanda tanya gitu ya. Example, why do you love badminton so much? Do subjeknya you, verbnya love, complementnya badminton so much tanda tanya. Nah, yang terakhir ada ciri-cirinya. Kalau teman-teman ingin nemuin nih simple present tense gitu di suatu percakapan maupun suatu cerita gitu, teman-teman harus ingat nih ada ciri-cirinya dari simple present tense. Yang pertama, predikatnya bentuknya bare infinitive. Jadi maksudnya kata kerja dari orang ketiga pada kalimatnya memiliki akhiran huruf s atau es atau juga ies. Nah, orang ketiga itu bisa he, she, it gitu. Contohnya, she goes to campus gitu. Goes-nya itu pakai es gitu karena kata kerja kan. Nah, itu kalau ada kalimat verba yang tanda tanya gitu, tambahin do atau does gitu. Terus subjek. Nah, kalau misalkan non verbal, contohnya kayak nomina, itu awalnya pakai to be aja gitu. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu bentuk negatifnya itu pakai do not. Kalau disingkat jadi don't, kalau pakai does not pakai doesn't. Nah, terus jika ada kata kerja yang berakhiran huruf s, es atau ies maka harus dihilangkan. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari simple present tense. Nah, sudah selesai kan belajar kita kali ini? Mudah bukan?
Jadi mulai sekarang yuk kita pakai kalimat simple present tense yang baik sesuai polanya ya. Kita pasti bisa ya teman-teman. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Bye-bye.